Tahun 2020 ini bangsa Indonesia sedang mengalami sesuatu yang mungkin begitu berat, ya, pukulan yang sangat berat. Ya, salah satunya adalah adanya pandemi virus corona. Dan ini memicu terjadinya resesi ekonomi atau krisis ekonomi. Nah, krisis ekonomi selain berdampak secara makro, tentu juga berdampak secara mikro. Ya. Dan sebagai seorang entrepreneur, tentu kita juga sama-sama merasakan dampaknya. Dampak yang begitu sangat terasa, ya, bagi perkembangan dunia usaha. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin berbagi 4 tips atau 4 langkah yang harus kita siapkan untuk tetap survive, untuk tetap bertahan, ya, menjalani krisis di tahun 2020 ini karena pandemi global, ya. Semoga kita sama-sama bisa melaluinya dengan baik dan kondisi secara garis besar, secara makro juga semakin membaik. Ya, sahabatku, ada 4 langkah strategi bertahan di masa krisis. Apa sajakah itu? Oke. Yang pertama adalah cek kondisi finansial Anda. Ya, ini menjadi penting karena ini akan menentukan peran apa yang akan kita jalankan di masa krisis seperti ini. Ya, secara garis besar saya membaginya menjadi 3 level ekonomi. Ya, yang pertama adalah low ekonomi. Ya, pada level ini kita dituntut harus survive, kita harus bertahan mati-matian. Kita akan menjadi die hard bagi diri kita, bagi keluarga kita, dan mungkin juga bagi tim kita. Ya, itu mungkin level yang sangat merasakan dampak yang paling besar, ya, level paling bawah. Ya, kemudian level yang kedua, ya, dari kondisi keuangan kita adalah middle economy. Ya, pada posisi ini mungkin kita masih safe, artinya mungkin dalam waktu setahun kita tidak bekerja pun, mungkin kita masih punya stok atau cadangan keuangan yang bisa mengcover kehidupan kita dan keluarga kita. Ya, mungkin kita pada posisi itu. Ya. Atau mungkin ada juga yang berada di posisi high economy. Ya. Pada level ini kita mungkin sering sebut dengan server, ya, tipe peselancar. Nah, pada tipe ini bisa jadi, ya, dengan adanya krisis ini dia akan menjadi timing yang tepat untuk bermain, untuk memainkan bisnisnya. Bisa juga krisis ekonomi ini resikonya ada 2. Dia akan semakin kaya, ya, atau mungkin akan bertambah kaya, ya. Resikonya cuma itu. Ketika Anda berada di level yang tipe server. Nah, dari ketiga indikator ini coba dicek Anda berada di level yang mana. Baik, itu langkah yang pertama, cek kondisi keuangan Anda. Ya, langkah yang kedua, ya, hiduplah dengan seefisien dan semurah mungkin. Ya, saya yakin dengan kondisi yang seperti sekarang ini, berada di posisi manapun, Anda harus menerapkan prinsip hidup seefisien dan semurah mungkin. Ya, mungkin juga tidak berlaku untuk mereka yang benar-benar kaya raya gitu, ya, kaya raya secara materi. Tapi untuk level middle dan level low ekonomi tentu harus hidup secara ekonomis, ya, hidup semurah mungkin dan kurangi membeli barang-barang kebutuhan tersier kalau memang tidak diperlukan. Ya, di saat kondisi seperti ini yang paling penting adalah kebutuhan primer Anda dan keluarga Anda tercukupi. Ya, apalagi Anda juga masih ada sisa untuk berbagi kepada saudara-saudara yang lain yang sangat membutuhkan. Ya, jadi langkah yang kedua adalah hiduplah dengan seefisien dan semurah mungkin. Ya,
Kemudian langkah yang ketiga, kita harus mempunyai ya mindset tentang online. Jadi onlineisasi mindset ya. Bisnis apapun ya, entah offline atau online tentu akan terkena dampaknya ya. Tapi kalau Anda mungkin sudah menjalankan bisnis secara online, mungkin Anda tinggal merubah sedikit strategi, atau mungkin ini menjadi ladang di mana Anda meraup keuntungan yang besar pada saat ini. Tapi bagi Anda yang bisnis offline, maka pelan-pelan ya mindset Anda harus Anda segera rubah dari mungkin full offline menjadi semi online atau mungkin full online ya. Anda yang mungkin tidak terbiasa menjalankan bisnis online pun juga harus segera beradaptasi ya. Apapun caranya Anda harus belajar ya. Jadi langkah yang ketiga adalah onlineisasi mindset ya. Kemudian langkah yang keempat atau langkah yang terakhir adalah mindset cash first ya. Jadi harus cash ya. Pada saat kondisi seperti ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Maka ya, ketika Anda menjalankan bisnis, jangan sampai Anda menjalankan bisnis dengan sistem piutang. Kalau bisa by cash ya. Atau mungkin ketika Anda berada di posisi misalkan Anda terbelit dengan hutang yang besar misalkan, maka langkah yang harus Anda kerjakan adalah restrukturisasi hutang ya. Apalagi kita mungkin ada beberapa kebijakan pemerintah yang mendukung para orang-orang yang mungkin sedang berhutang kepada lembaga keuangan untuk ya diberikan kelonggaran atau penundaan ya. Itu mungkin angin segar bagi mereka yang mungkin saat ini ya sedang terlilit hutang ya. Tapi intinya adalah bahwa mindset cash first ya. Apapun yang terjadi harus cash ya. Ini sangat berguna untuk terus ya menjaga kestabilan ekonomi Anda, kestabilan keuangan Anda ya. Ya, sahabatku, itu tadi keempat langkah yang mungkin bisa bermanfaat bagi Anda dan mungkin bisa Anda terapkan di saat krisis seperti ini, di saat pandemi global seperti ini, dan semoga bermanfaat. Simak terus channel saya. Jangan lupa